Yo, konnichiwa, minas, dan des. Ketemu lagi nih bareng gua, admin Kosan Studio tentunya, channel Kosan Studio. Lama tidak bersua karena adminnya keasikan main Genshin Impact tinggal lupa buat update guys. Jadi untuk kesempatan video kali ini Mimin akan rekomendasiin kalian anime-anime yang dibuat oleh studio A1 Pictures yang terkenal dengan drama-dramanya yang keren dan juga actionnya yang memiliki efek yang cukup unik. Oke, tanpa berbasa-basi lagi karena mungkin kalian udah basi nungguin basa-basi Mimin, jadi kita langsung aja masuk ke listnya guys. Oke, sebelum masuk ke listnya Mimin kasih tahu nih, di list-list awal video ini nanti Mimin kasih atau ngelis anime-anime sedih yang dibuat oleh studio ini guys. Jadi bagi kalian yang nyari anime dengan genre selain sedih-sedih dan gak mau sedih-sedih, bisa geser agak ke pertengahan video atau ke seperempat itulah, itu list anime buat actionnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke listnya yang pertama. Oke, untuk list yang pertama kalian harus sediain tisu dulu deh sebelum nonton anime. Itu anime Shigatsu wa Kimi ga Uso. Rugi deh kalau kalian yang belum nonton anime, keren banget soalnya. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Arima Kose. Ia merupakan seorang pianis muda dengan bakat yang keren. Jadi ia merupakan pianis muda dan menjuarai lomba-lomba piano dalam masa SD-nya doang. Jadi ia merupakan pianis muda berbakat dan mampu mengalahkan anak-anak seusianya. Namun petaka terjadi ketika ibu sekaligus mentor ia dalam bermain piano meninggal dunia. Ia menjadi pemalu dan juga menutup dirinya dari orang lain. Seketika ia tidak mampu lagi mendengarkan nada musik yang ia mainkan walaupun pendengarannya baik-baik saja. Seperti dia main di dalam air. Walaupun sekeras apapun ia memencet tuts pianonya, suara tidak dapat terdengar oleh telinganya. Selama 2 tahun Arima Kose pun tidak bermain piano lagi. Istilahnya vakum dia dari dunia piano. Namun suatu hari tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis bernama Miyazuno Kaori yang menjadi love interest-nya dan juga cinta pertamanya. Miyazuno Kaori ini seorang apa sih kalau dibilang bermain piano? Pokoknya gitulah. Dia merupakan pemain biola, sorry guys. Dia merupakan seorang pemain biola yang membuat hidup Arima Kose berubah. Arima Kose yang awalnya hanya jatuh cinta pada pandangan pertama pada Kaori Miyazuno, akhirnya terinspirasi dari cara ia bermain musik. Ia memainkan biola atau musiknya dengan menggunakan perasaan dan menghayati setiap dentuman musiknya, membuat Arima Kose kembali lagi memasuki dunia musik yang dulu ia sempat tinggalkan. Bagaimanakah kisah perjalanan cinta mereka berdua? Bagi kalian yang udah nonton jangan spoiler deng. Sayang buat yang belum nonton. Jadi cepet-cepet nonton sebelum di spoilerin sama yang lain. 少しでも照らしてくれるのを。さあ、旅に出よう。4月は君の嘘。 Oke gengs, kita masuk list berikutnya yang bakalan buat kalian lebih sedih lagi dari judul sebelumnya. Itu anime Anohana atau Anohimita Hana no Namae wo Boku Tachi wa Mada Shiranai. Keselil lidah Mimin nyebutin judulnya panjang banget. Atau kita sebut aja deh Anohana. Anime ini cukup sedih dan bakalan ngabisin stok tisu kalian ya, buat ngelap air mata, bukan yang lain. Oke, anime ini sendiri berkisah tentang Jinta, seorang pemuda yang mengurung diri akibat kecelakaan tragis yang menimpa salah satu teman dari masa kecilnya yang bernama Menma atau biasa dipanggil Menma. Jadi akibat kejadian tersebut Jinta mengurung diri dan tidak mau lagi bertemu dengan teman-teman lamanya semasa kecil. 10 tahun berlalu, suatu hari di musim panas kejadian mengejutkan muncul di hadapan Jinta. Menma yang tadinya mengalami kecelakaan tragis hadir kembali di kehidupan Jinta dan ingin atau memiliki permintaan terakhir untuk mengumpulkan teman-teman masa kecilnya lagi dan kembali berbaikan atau bermain seperti dahulu kembali. Di balik rasa bersalah Jinta pada teman-temannya yang dulu
atau teman-teman masa kecilnya, ia kemudian berambisi untuk kembali mengumpulkan teman-teman lamanya yang telah berpisah dan memiliki kehidupannya masing-masing. Di sini yang cukup membuat kita sedih adalah yang hanya bisa melihat Menma atau bisa melihat dan merasakan Menma adalah Jinta seorang. Dan teman-teman yang lain tidak dapat merasakan kehadiran Menma. Bagaimana cara ia meyakinkan teman-temannya bahwa sosok Menma itu ada dan memiliki permintaan terakhir kepada teman-temannya? Mungkin kalian penasaran akan anime ini? Kalian bisa saksiin sendiri deng, karena ceritanya keren dan juga anime ini cukup memiliki plot twist yang sangat membuat Mimin sedih. Dari awal kita nonton, kita mungkin bayangin Menma itu siapa, dan di akhir dari film ini mungkin kita akan tahu Menma itu kenapa. Tapi nggak mau Mimin spoiler deng, buat kalian yang belum nonton kasihan nggak dapat feel sedihnya. Walaupun anime ini udah tayang dari tahun 2011, nggak salah juga buat ditonton pada tahun 2020, masih worth it banget. Oke guys, di cerita berikutnya atau di anime selanjutnya ada anime Boku Dake ga Inaimachi. Berkisah tentang seorang pria yang bernama Fujunuma. Ia adalah seorang mangaka, namun ia tidak terkenal penulis-penulis mangaka yang kalian tahu. Ia harus bersusah payah dalam karirnya tersebut. Namun di balik kejelekan hidupnya, ia memiliki sebuah bakat yang istimewa, yaitu ia dapat memutar balik waktu atau istilahnya kayak time traveler. Kemampuannya ini sangat hebat. Namun suatu hari ia tiba-tiba saja ia malah terjebak dalam sebuah kasus pembunuhan seorang wanita. Apakah dia pembunuhnya? Ternyata bukan dia pembunuhnya, namun ia dijebak oleh seorang yang misterius. Putus asa akan hal tersebut, ia menggunakan kekuatan super dupernya yang keren, yaitu memutar balikan waktu. Hebat juga nih kekuatannya, memutar balikan waktu. Mungkin sebagian dari kalian ingin sekali memiliki kekuatan tersebut biar bisa balikan sama mantan. Oke, kembali ke ceritanya. Jadi di sini ia kembali ke masa ia bersekolah dasar atau masih sekolah SD kalau di Indonesia. Tepatnya sebulan sebelum teman masa kecilnya atau teman sekolah dasarnya menghilang. Temannya itu bernama Hinazuki Kayo. Kembali ke masa sekolah dasarnya, ia memutuskan untuk mencari atau menguak misteri di balik hilangnya Hinazuki Kayo. Apakah misteri dari anime ini akan terungkap? Siapakah dalang di balik hilangnya Hinazuki Kayo? Mungkin sebagian dari kalian pasti penasaran siapa sih dalang buruknya atau rusaknya kehidupan dari Fujunuma ini. Bagi kalian yang penasaran, bisa saksikan sendiri nih guys. Anime ini sebanyak 12 episode yang tayang pada tahun 2016. Udah 4 tahunan juga sih, namun belum telat bagi kalian yang belum nonton. Oke, langsung search aja di Google anime Boku ga Inaimachi. Kalau kalian pusing, bikin aja e-research. Anime ini memiliki rating yang cukup tinggi dan cerita yang cukup keren. Bertema tentang time traveler, tapi nggak sekeren anime time traveler yang lain sih. Buat ceritanya Mimin salut, tapi bagi kalian yang nggak suka sedih-sedihan, bisa deh skip ke rekomendasi selanjutnya. Oke, ke next anime selanjutnya. Kita move on sedikit dari anime sedih-sedih, yaitu ada anime tentang fighting dan pemburu iblis, yaitu Aono Exorcist. Berkisah tentang dua saudara kembar bernama Okumura Rin dan juga Yukio Okumura. Mereka berdua ini merupakan keturunan langsung dari seorang raja iblis dan seorang ibu dari manusia, atau ibunya ini manusia guys. Mereka berdua ini lahirnya tidak wajar dan dibesarkan oleh seorang pendeta. Ketika pendeta ini atau pemburu iblis ini menemukan ibunya dalam keadaan meninggal dan meninggalkan mereka berdua yang masih kecil.
Mereka berdua ini dibesarkan oleh seorang eksorsis atau pemburu iblis bernama Fujimoto Shiro yang merupakan seorang eksorsis kelas atas. Namun ketika usia Rin dan juga Yukio ini menginjak dewasa, mereka mulai menunjukkan gelagat-gelagat, ya namanya juga keturunan iblis. Namun Okumura Rin lah yang lebih menampakkan kekuatan iblisnya. Dan saudara kembarnya yaitu Okumura Yukio tidak menampakkan atau tidak nampak aura iblisnya. Oleh sebab itu Fujimoto Shiro memasukkan Okumura Yukio ini ke sekolah eksorsis. Namun suatu hari ketika mereka menginjak usia SMA atau belasan tahun yang lebih tepatnya disebut remaja, tiba-tiba saja tubuh dari orang tua angkat mereka atau Fujimoto Shiro ini dimasuki oleh iblis atau tepatnya ayah dari mereka berdua. Akibat insiden ini, ayah angkat mereka yaitu Fujimoto Shiro akhirnya tewas. Rin yang emosi atau emosinya menguap-nguap akibat melihat insiden tersebut mengambil sebuah pedang setan yang bernama Kurikara dan membukanya. Tanpa pengetahuannya, pedang tersebut merupakan pedang yang menyegel kekuatan Rin agar tidak di luar kendali atau mengamuk istilahnya deng kalau Mimin bilang. Ya, akibat insiden tersebut dan ayah angkatnya meninggal, Rin kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sekolah eksorsis dan bertemu dengan Okumura Yukio yaitu saudara kembarnya yang ternyata sudah memiliki perangkat tinggi atau pangkat tinggi di sekolah tersebut. Bagaimanakah kisah Rin dan saudara kembarnya yang ingin membalaskan dendam pada ayah kandungnya sendiri? Penasaran bukan? Anime ini sendiri memiliki 2 season yang hingga saat ini di season 2-nya ceritanya masih menggantung dan belum ada kabar kapan season 3-nya dilanjutkan. Jadi bagi kalian yang penasaran bisa mulai nonton dari sekarang biar gak ketinggalan. Oke, di penutup video kali ini ada anime Shin Nanatsu no Taizai atau anime Seven Deadly Sins. Kenapa anime ini Mimin taruh, Min? Oke, buat kalian belum tahu, season pertama dan season kedua dari anime ini dibuat oleh studio A1 Pictures. Namun Mimin cukup kecewa kenapa anime ini harus berganti studio di season ketiganya. Karena di season 1 dan season 2-nya Mimin lihat cukup keren, gaya animasinya, ceritanya cukup unik, dan penyampaiannya cukup keren. Namun ya, kita tahu sendiri cukup mengecewakan deng di season ketiganya. Karena buat info yang kalian belum tahu atau kalian yang belum tahu info ini, anime ini mengalami pergantian studio di season ketiganya. Jadi kenapa Mimin taruh yang ini? Buat Mimin season 1 dan season 2 nya keren banget. Namun ya terpaksa deng nonton season ketiganya karena penasaran bagaimana ceritanya. Dan bagi kalian yang belum tahu, anime ini berkisah tentang sebuah kerajaan yang bernama Britania yang dilindungi oleh 7 kesatria suci yang kuat dan ditakuti oleh banyak orang. Namun sakonon atau suatu hari kelompok Nanatsu no Taizai ini dituduh mengkhianati negara. Dan mereka ini diburu habis-habisan oleh kelompok kesatria suci yang memberantas mereka. Namun rumor yang beredar 10 tahun kemudian kesatria suci ini malah melakukan kudeta terhadap kerajaan Britania. Elizabeth pun mencari atau Elizabeth ini merupakan putri dari kerajaan Britania dan berkeliling dunia mencari keberadaan para kesatria yang dituduh sebagai pengkhianat kerajaan tersebut, yaitu kelompok Nanatsu no Taizai, dan meminta bantuan kepada mereka untuk merebut kembali kerajaan untuk season pertamanya. Sedangkan untuk season keduanya, anime ini buat yang belum tahu yang ditangani atau dibuat oleh A1 Pictures itu ada 2 season pertama dan season keduanya. Oke, sekian dulu di video part pertama kali ini. Kenapa Mimin buat 2 part? Karena kalau buat semua renderingnya nggak cukup, laptop Mimin bisa meledak. Oke, sekian perjumpaan kita di kali ini.
Kritik dan saran Mimin terima. Apabila kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi, Mimin minta dikoreksi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan tonton video Mimin yang lain juga. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan.